Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Pak Yono, dalam materi anti-radikalisme. Perlu kita pahami bersama anak-anak terkait dengan isu radikalisme yang melanda dunia kita, termasuk dalam dunia pendidikan. Sehingga isu-isu yang berkaitan dengan itu harus kita bendung. Tentu memulai dari diri kita sendiri. Istilah agama perlu kita jelaskan, ibda' binafsik, yaitu bermula santun dari diri kita sendiri. Sebetulnya apa sih radikalisme itu? Agar kita tidak salah tafsir, salah pengertian, maka secara kamus sebetulnya radikal itu bermakna secara mendasar, sampai akar-akarnya. Yang pertama. Yang kedua, sebetulnya berpijak pada masalah maju dalam berpikir dan bertindak. Artinya, maju dalam berpikir yang positif dan bertindak yang positif pula. Kemudian yang ketiga, amat keras menuntut perubahan. Tetapi perlu dipahami bahwasanya mereka itu menuntut perubahan hanya dengan akalnya yang dangkal. Bukan menurut satu sistem yang sudah mapan. Hal yang seperti ini bisa juga terjadi dalam kehidupan kita karena ketidakmendasaran berpikir menjadikan orang itu kadang berbuat keras, berbuat tidak santun, sehingga orang lain terugikan, orang lain menjadi korban, orang lain menjadi rugi dengan perbuatan kita, jika kita tidak sadar. Kemudian, dari situ kita paham, kita mengerti, ada istilah radikalisme. Jika kata radikal itu ditambah dengan isme, maka sudah merupakan paham atau aliran. Artinya, paham atau aliran yang menginginkan suatu perubahan dalam tatanan sosial politik dengan keras. Jadi radikal itu sebetulnya berakar dari sistem sosial politik, bukan berkaitan dengan agama. Dan ini yang perlu kita pahami. Tetapi orang membuat makna yang lebih luas, sehingga yang berkaitan dengan kekerasan itu diisukan berkaitan dengan agama. Dan itu pelecehan sebetulnya. Yang kedua, sikap ekstrim dalam urusan politik. Jadi radikal itu bermula dari sesuatu yang berurusan dengan politik, dengan jabatan kepemerintahan, bukan dalam urusan agama yang tadi sudah saya sampaikan. Dan itu menjadi keliru ketika sesuatu itu dimaknakan tidak sesuai dengan pengertian yang benar. Jadi perlu kita pahami bahwasanya radikal itu berkaitan dengan sosial politik. Yang berikutnya, apa sih bahayanya jika kita memiliki sikap radikal itu? Jika kita panjangkan, kita luaskan pemaknaannya, jika makna radikal itu dimaknai dengan sesuatu yang keras, yang jahat, ya, yang berdampak negatif, sebetulnya kekerasan itu sendiri akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Selalu mengakibatkan keburukan. Satu contoh, jika seseorang melakukan kekerasan, maka akan menimbulkan negatif pada orang lain. Kemudian jika lebih besar, lebih luas, dampak dari kekerasan itu, radikal itu, maka akan terhambatlah
perjalanan ekonomi bangsa. Kebutuhan seorang, kebutuhan masyarakat akan terhambat, sehingga kelaparan akan menyebar, banyak orang terugikan. Di samping itu secara luas, maka dampak radikalisme itu akan juga merongrong bangsa, mengganti satu hal yang sudah mapan menjadi sesuai dengan apa yang diidekan. Kemudian, di samping seperti itu, bahaya radikalisme itu akan terkenang oleh orang lain sebagai sesuatu mental yang buruk, mental yang jahat, tidak toleran, sehingga orang mengatakan itu perlu dijauhi, perlu dihindari, sehingga orang lain tidak mau mendekat karena berwajah buruk, bermental jahat tadi. Kemudian perlu kita pahami yang berikutnya agar kita tahu bahwasanya ada indikator, ada ciri-ciri bahwasanya radikalisme itu bermula dari sebuah respon atau tanggapan terhadap sesuatu. Kadang mungkin berupa mengevaluasi, kadang juga berupa menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan idenya, ide dirinya, ide golongannya, jika ditolak. Nah, hal seperti ini terjadi. Lalu ada juga perlawanan, melawan sesuatu, dari sesuatu yang sudah mapan akan dilawan, menggunakan cara yang tidak toleran, cara yang tidak menggunakan ilmu, dan itu hanya emosional. Dan bisa juga kadang yang namanya radikalisme itu akan mengganti satu tatanan yang sudah mapan menjadi tatanan yang diinginkan. Artinya ada udang di balik batu. Ada maunya dengan gerakan-gerakan itu. Maka jika sudah kita lapangkan permaknaannya, maka bisa juga negara yang sudah mapan itu akan diganti dengan sistem yang baru. Dan dalam ibadah itu, dalam Islam maksud saya, maka akan terjadi sebuah perlawanan, namanya bughot, perlawanan kepada pemerintah yang sah. Dan itu bisa berbahaya bagi kehidupan diri sendiri, juga masyarakat, dan juga kepada bangsa yang kita cintai. Seperti itu yang sepertinya harus kita bendung, agar hal-hal yang bersifat negatif itu tidak tertanam dalam diri kita. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya harapkan, tentu hal seperti ini, radikalisme, terorisme, kekerasan yang ada di negeri kita, itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang atas nama agama, tapi juga dilakukan oleh seseorang atas nama organisasinya, atas nama kelompoknya, atau mungkin atas nama yang berkaitan dengan keinginannya, cita-citanya. Bermula mengapa hal itu terjadi, maka perlu kita pahami bahwasanya radikalisme itu jika berkaitan dengan sesuatu, agama misalnya, maka berangkat dari pemahaman yang menyimpang. Hakikatnya belum paham tentang agama itu, bagaimana menerapkan di tengah-tengah masyarakat, terkait dengan personal, atau terkait dengan kemasyarakatan, atau terkait dengan kepemerintahan. Dan itu ada bagian-bagian tersendiri. Berikutnya, ada juga radikalisme itu bermula dari rasa fanatik yang berlebihan. Artinya tidak melihat
satu sistem yang mapan, tapi hanya bermodal semangat yang berlebih-lebihan. Sehingga tatanan yang sudah mapan, sudah bagus, sudah berisi toleran itu akan diubah. Ya. Dan seperti inilah watak dari radikalisme. Kemudian bisa juga terjadi adanya perlawanan karena ada tekanan. Sehingga ketika seseorang itu ditekan oleh seseorang atau oleh organisasi atau oleh penguasa, maka akan ada perlawanan. Nah, perlawanan itu juga dikatakan sebagai sesuatu yang radikal secara terapan dalam kehidupan. Lalu, perlu kita pahami pula bahwasanya ketika seseorang itu ingin sesuatu perubahan, kepingin yang modern, kepingin sesuatu yang sesuai dengan kehidupan nyata. Nah, kadang orang menolak modernitas, tapi dengan cara yang salah. Modernitas itu memang diharapkan, tetapi harus kita pahami, jangan menggunakan cara yang salah. Satu contoh misalnya, banyak anak muda kita menggunakan tato. Sebetulnya dia berpikir seperti itu. Ada yang rambutnya dicat. Nah, ini kan termasuk menolak sebetulnya. Tapi sayang tidak disertai dengan pengetahuan agama yang benar. Hanya mengikuti tren yang maju saja. Lalu perlu kita pahami pula, jika seseorang itu tidak memiliki kesadaran, kurangnya kesadaran tentang keadaan, bahwasanya kita itu hidup dengan orang lain, kita itu hidup bermasyarakat, kita itu perlu hidup dengan kelompok lain. Tidak mungkin seseorang itu akan hidup sendiri dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya seorang petani juga butuh pupuk, juga butuh pasar, juga butuh yang lain, kendaraan. Artinya satu hal tidak bisa kita berdiri sendiri dengan kaki yang kita ada. Butuh orang lain yang menopang kehidupan kita. Itulah namanya kehidupan sosial. Maka tidak boleh seseorang itu memaksakan orang lain. Maka kita perlu menanamkan kesadaran agar kita tidak berbenturan dengan orang lain. Tetapi juga kita tidak boleh memiliki istilahnya itu cara mudah memberikan sebuah klaim kepada orang lain bahwa hal itu disebut radikal. Sehingga yang terjadi kadang sesuatu yang sudah mapan itu disebut radikal. Sesuatu yang sudah benar disebut radikal karena tidak cocok dengan idenya, dengan kelompoknya, dengan organisasinya. Nah, jadi sesuatu yang sudah mapan, sudah benar, sudah sesuai dengan aturan, itu bukan disebut sebagai radikal. Hanya kita kadang diradikalkan, dicap sebagai radikal. Dan itu tentu merupakan pelecehan bagi orang-orang yang bodoh. Yang bodoh tentang tatanan kehidupan yang benar. Lalu ada pula latar belakang radikalisme itu bermula dari kesenjangan sosial. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berkedudukan dengan tidak berkedudukan, ada yang cerdas dan tidak cerdas. Nah, kemudian hal seperti ini juga ada sebuah perbuatan radikal. Ya. Misalnya pencurian, pembunuhan, kemudian cemburuan sosial.
itu berangkat pula dari sebuah latar belakang adanya radikalisme. Termasuk misalnya adanya geng motor. Itu juga termasuk pula sebagai sebuah radikalisme. Jadi banyak sebetulnya radikalisme di negeri ini. Tetapi sayang, bahasa radikalisme itu hanya diklaimkan kepada orang yang secara serius, secara nalar menerapkan kehidupan beragama itu dengan benar. Jadi sebetulnya banyak hal yang berkaitan dengan radikalisme itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Radikal itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, kapan saja. Ya. Bisa juga oleh seorang ustadz misalnya, karena dia emosional. Bisa juga oleh khotib atau kiai yang menganggap orang lain itu tidak sesuai. Nah, jadi bisa juga terjadi seperti itu. Radikal itu bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, dan bisa juga berupa teror. Teror, sehingga orang lain terugikan. Kemudian, latar belakang itu juga terjadi karena penanganan masalah yang tidak menyeluruh. Masalah itu hanya diambil sepenggal-sepenggal. Sehingga yang terjadi, radikal itu hanya bermuara pada masalah agama. Sehingga orang merasa takut menerapkan kehidupan beragama itu dengan konsep yang benar. Khawatir diklaim, dicap sebagai orang yang radikal. Dan itu terjadi. Berikutnya, apa dampaknya jika radikalisme itu ada di tengah-tengah hidup kita? Banyak terjadi di akhir-akhir ini, ya sebetulnya banyak juga semenjak awal berdirinya negara kita. Seperti teror PKI, itu sebetulnya juga termasuk radikalisme. Kemudian ada juga konflik-konflik bermula dari sebuah ucapan atau dari ketersinggungan dari perkataan orang lain. Satu contoh misalnya, kadang ucapan yang radikal, kita nggak perlu beragama, berantas pondok pesantren, itu sebetulnya termasuk radikal dalam ucapan. Ya. Kemudian juga ada konflik-konflik yang terjadi di tengah-tengah hidup kita. Konflik baik konflik horizontal atau konflik yang berkaitan dengan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat ini. Lalu dampak berikutnya, maka kita akan kehilangan sesuatu. Kehilangan harta benda, kehilangan seseorang. Orang tidak bisa siapa bapaknya, siapa ibunya karena hilang, ditelan oleh dampak radikalisme itu. Dari situlah maka akan terjadi keresahan hidup, tidak memiliki kedamaian, hilangnya toleransi, tidak mau tahu tentang orang lain, mengamalkan sesuai dengan keyakinannya. Nah, toleransi itu semestinya harus kita tanamkan. Baik toleransi kepada orang yang beda agama, toleransi kepada orang yang sama seagama dan beda madhab misalnya, atau toleransi kepada orang yang beda status sosialnya. Harus kita memiliki toleransi yang sesungguhnya. Toleransi itulah sebetulnya sebuah nilai yang sudah ditanamkan oleh baginda Rasulullah SAW terhadap orang lain, kepada orang yang memiliki paham beda, kadang juga terhadap orang yang melakukan sesuatu yang menyelisihi. Tetapi Rasulullah SAW tetap memberikan sebuah cara yang santun dalam
memberikan perubahannya. Berikutnya, dampak dari radikalisme itu melemahkan kepercayaan kepada penguasa. Ya, negara dianggap sebagai pasar kambing. Negara tidak memiliki kepercayaan. Lalu diobok-obok oleh orang dengan maksud yang buruk atau yang jahat. Lalu semua itu sebetulnya akan kita ketahui jika kita pandai menerapkan sikap toleransi kepada orang lain. Dimanapun, ketika kita berada di suatu tempat, maka kita harus bisa toleransi. Yang namanya toleransi itu tidak hanya kita tuntut, tetapi kita terapkan. Jangan kita menuntut orang lain bertoleransi, sementara kita tidak memiliki toleransi. Satu contoh, banyak orang memasang tulisan-tulisan, ya, selamat menunaikan ibadah puasa, tapi dia sendiri tidak puasa. Nah, selamat menunaikan ibadah puasa, justru dia makan di tempat-tempat terbuka. Ini sebetulnya juga merupakan perbuatan radikal. Nah, ini terjadi di tengah-tengah hidup kita. Mereka-mereka yang memiliki keyakinan, telah tahu kebenaran, dididik dalam sebuah lembaga pendidikan, tetapi nilai toleransinya sangat rendah. Ya, sangat rendah karena apa? Ya karena hanya ingin diketahui oleh orang lain, memiliki power, memiliki kekuatan, memiliki bala tentara yang banyak. Berikutnya, dampak itu akan berimbas buruk dari generasi sampai generasi berikutnya, ternyata juga berwajah buruk, bermental buruk, ya, berperbuatan yang buruk. Ya. Nah, ini berangkat dari sesuatu yang tidak mengerti tentang tatanan yang bagus, yang sesuai dengan sistem yang benar. Tentu radikalisme itu perlu kita ubah, kita perbaiki, ya, kita dandani, sehingga bisa kita harapkan kebaikannya ke depan. Apa jurusnya? Pertama, kita harus membangun kerjasama yang harmonis dengan yang lain. Nah, bekerja sama dengan pihak lain. Ya, tentu mereka yang paham, yang mengerti, yang tahu, bukan yang emosional. Lalu juga kita mensosialisasikan bahwasanya aksi-aksi radikalisme, perbuatan-perbuatan radikalisme, ucapan-ucapan radikalisme, tulisan-tulisan radikalisme itu tidak memiliki norma yang bagus. Seperti tadi saya katakan, banyak orang berkata selamat menunaikan puasa, tapi dia tidak puasa. Itu juga termasuk orang-orang yang memiliki watak radikal. Berikutnya, agar kita terhindar dari hal-hal yang radikalisme itu, kita harus pandai mendengarkan pencerahan orang lain. Sehingga kita mendapatkan pengetahuan dari orang lain itu, pengetahuan yang benar, bahwasanya sikap radikalisme itu tentu merupakan sesuatu yang membahayakan. Begitu yang berkaitan dengan radikalisme yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini memiliki manfaat dan kita tidak memiliki watak-watak sifat-sifat yang radikalisme. Tentu hal itu melalui pengetahuan yang benar, bimbingan yang benar, moral yang benar, akhlak yang benar. Ya. Semoga anak-anak menjadi anak yang bagus, yang istiqomah, dan penuh toleran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.